Pelopor pembaruan di kerajaan Turki Utsmani abad ke-19 sama dengan di Mesir, yaitu raja. Pembaruan Islam di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, sedangkan pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1097 dalam usia kira-kira 22 tahun. Pada masa kesultanan yang pertama, ia disebabkan oleh perangan dengan Rusia dan usaha mendukungan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Ia juga berhasil mengkecil otonomi daerah kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah Sultan Mahmud XI berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapus pengsultanan, sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. 4. Mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktebi umi edebiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. 5. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Nabi Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelektual kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelektual ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Nabi Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan. Gambar 11.16, Nabi Kemal khususnya baginya di rumah. Ketika berusia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah. Kemudian dipindah menjadi pegawai di Istana Sultan. Pemikiran-pemikiran Nabi Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintah konstitusional, dan istilah lain. Ketika Sinasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tasvir Efkar dipegang oleh Nabi Kemal. Namun, karena tulisan-tulisan yang kental dengan ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke Eropa pada tahun 1867. Ia kemudian diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870. Tetapi 3 tahun kemudian, ia ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siklus. Nabi Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintah absolut menjadi pemerintah konstitusional. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem berbiyat yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. 4. Islam mengajarkan al-maslahat al-amanah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-amanah. 5. Kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara.